Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin sekalian, untuk cermat edisi ini saya ingin berbagi kajian dengan Anda semua tentang sholat berjamaah. Kita tahu salah satu fatwa MUI terkait dengan makin mewabahnya virus corona adalah tentang masalah sholat berjamaah. Yang menariknya, oleh sebagian orang yang kurang paham fikih, kurang paham hukum, ada yang mencibir fatwa MUI ini dengan mengomentari bahwa sholat berjamaah kok dilarang. Saya tidak akan membahas fatwanya, tetapi saya ingin menyampaikan tentang bagaimana sebenarnya hukum sholat berjamaah. Mari kita lihat dengan seksama dalam kajian cermat yang singkat ini. Kaum muslimin sekalian, sholat berjamaah ini hukumnya diperselisihkan oleh para ulama atau ikhtilaf ulama. Ada 3 pendapat ulama tentang hukum sholat berjamaah. Pertama, ada yang mengatakan sholat berjamaah ini hukumnya adalah fardu kifayah. Yang menyatakan ini adalah Al-Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi atau Madhab Hanafi. Imam Abu Hanifah mengatakan fardu kifayah, dan juga Al-Imam Asy-Syafi'i dalam riwayat qaul yang paling sahih atau ashah dari beliau. Jadi 2, Imam Hanafi dan Imam Asy-Syafi'i mengatakan salat berjamaah hukumnya fardu kifayah. Yang kedua, ada yang mengatakan salat berjamaah ini hukumnya sunnah muakkadah. Yang mengatakan ini adalah Al-Imam Malik, imamnya Madinah, seorang tabi'in yang disebut Imam Ahli Madinah karena beliau lama tinggal dan berfatwa di Madinah. Sunnah muakkadah kata beliau. Yang ketiga, hukum salat berjamaah ini adalah fardu ain. Yang mengatakannya adalah ini diantaranya Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal, Madzhab Hanbali. Ada 3 pendapat. Kaum muslimin sekalian, hari ini dengan apa yang terjadi sekarang, kita belajar sesuatu bahwa betapa perbedaan ini, hukum ini telah menjadi satu rahmat tersendiri bagi umat. Ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan sunnah muakkadah, ada yang mengatakan fardu ain. Nah, tetapi dari yang berbeda pendapat ini tidak satu pun yang mengatakan bahwa sholat berjamaah adalah syarat sahnya sholat. Artinya apa? Artinya kalau bagi ulama yang mengatakan ini fardu ain seperti Imam Ahmad bin Hanbal, maka kalau orang tidak sholat berjamaah alias sholat sendirian, maka sholatnya sah. Hanya dia berdosa karena tidak berjamaah. Sekali lagi, sholatnya tetap sah. Dosanya bukan karena sholatnya, tapi karena tidak berjamaah. Bagi yang mengatakan sunnah muakkadah seperti Imam Malik dan juga seperti sebagian dari Imam Syafi'i seperti Imam Ar-Rafi'i mengatakan sunnah muakkadah. Nah, maka kalau orang meninggalkan sholat berjamaah, dia sah sholatnya dan dia tidak dapat keutamaan dari kesunatan amal sunnah muakkadah ini. Nah, pendapat yang paling menarik untuk dipegang, dan ini pendapat yang paling sahih, adalah pendapat yang mengatakan ini fardu kifayah. Karena ini pendapat yang pertengahan. Apa artinya fardu kifayah? Fardu kifayah artinya sholat berjamaah ini tanggung jawab kolektif, tanggung jawab massal, tanggung jawab seluruh kaum muslimin di satu tempat. Bukan tanggung jawab sebagian orang atau perorangan. Kalau fardu ain itu tanggung jawab individual perorangan, kalau enggak dilakukan ya dia yang dosa. Nah, kalau fardu kifayah tanggung jawab kolektif. Apa artinya tanggung jawab kolektif? Kalau di satu tempat, di satu kampung tidak ada satupun yang sholat berjamaah, atau sholat berjamaah tidak terlihat syiarnya, enggak diketahui bahwa di kampung itu ada sholat berjamaah, maka seisi kampung itu, seisi tempat qaryah itu semuanya berdosa. Jadi kalau semua tidak berjamaah, tidak ada satupun yang menegakkan jamaah di satu tempat itu, maka semuanya berdosa. Ini dalil bahwa tanggung jawab kolektif. Tetapi kalau ada yang melakukan,
Misalkan hanya beberapa orang, hanya satu saf, hanya sekian orang, atau 2 orang saja, hanya ada 2 orang. Di masjid itu hanya 2 orang yang berjamaah, maka yang 2 orang inilah yang dapat pahala berjamaah, sekaligus 2 orang inilah yang jadi penyelamat kampung atau tempat itu dari dosa tidak berjamaah. Kaum muslimin sekalian, kita kebanyakan pasti ini orang awam, bukan orang alim yang bisa berdalil atau mengkaji dalil. Maka bagi orang awam, dalam hal beda pendapat ulama, ikuti pendapat yang paling maslahat untuk kehidupannya. Nah, ketika sekarang misalnya kita dengan kondisi sekarang, maka sholatnya, kalaupun misalkan apalagi ini karena ada uzur, para ulama ketika membahas sholat berjamaah bukan hanya membahas hukum, lalu kemudian membahas al-a'zar, udzur-udzur yang secara syar'i menggugurkan kewajiban kalau berpendapat wajib atau kesunatan berjamaah. Di antaranya adalah kalau ada angin yang luar biasa besar, badai lah, ada badai, ada dingin yang luar biasa, ada bahaya yang mengancam nyawa. Kalau disimpulkan, udzur-udzur berjamaah itu adalah hal-hal yang itu mengancam nyawa, hal-hal yang mengancam jiwa, hal-hal yang mengancam keselamatan, hal-hal yang mengancam kehidupan, maka itu adalah udzur berjamaah. Maka kalau itu terjadi seperti sekarang, maka anggap saja Anda berpendapat fardu ain gitu ya. Berarti ini kan pendapat yang paling berat nih, fardu ain. Berarti kalau enggak itu dosa gitu, kalau enggak sholat berjamaah. Anggap saja begitu. Maka dengan adanya kondisi apapun, enggak hanya seperti sekarang virus corona yang mewabah luar biasa, apa saja yang mengancam nyawa, mengancam kehidupan, maka itu bisa jadi uzur berjamaah. Maka tidak berjamaahnya tidak berdosa, tidak berjamaahnya tidak menghilangkan nilai-nilai sunnah muakkadah, fardu kifayah atau fardu ain, karena meninggalkannya li uzrin syar'iyyin, karena halangan, karena alasan, karena kesulitan yang dibenarkan oleh syara. Kaum muslimin sekalian, mudah-mudahan kajian singkat ini memberikan wawasan bagi Anda semua, bagi kita, sehingga kita makin bijak menyikapi perbedaan pendapat, kita makin tahu. Dan memang makin tahu ilmu, makin terbuka pemahaman, kita makin bijak menyikapi apapun. Makin sempit ilmu, kita akan makin sempit menyikapi perbedaan orang yang kita nggak tahu ilmunya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.